Soal nomor 23 ya. Nah, ini kasusnya bukan lenders and borrowers ya. Ini workers sama perusahaan. Nah, jadi workers itu yang bekerja di perusahaan ya. Firms-nya itu yang punya usaha gitu ya. Nah, mereka ini kasusnya sama kok kayak borrowers lenders, cuma diganti aja gitu. Eh, kita akan lihat ya bedanya di mana. Tadi saya udah bahas di soal sebelum di soal nomor 22. Bagaimana kalau inflasinya lebih besar dari yang diekspektasi atau sebaliknya inflasi lebih kecil daripada yang diekspektasi. Nah, bagaimana kalau kasusnya di worker sama pekerja dan yang perusahaan yang tentunya membayarkan upah? Ya, mereka udah setuju dengan gaji di level tertentu. Dan itu sudah didasarkan atas ekspektasi inflasi yang terjadi. Nah, tetapi ternyata inflasinya lebih besar daripada yang mereka ekspektasi. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai pendekatan yang sama, ya. Pakai pendekatan real interest rate. Loh, kan mereka dibayarnya upah. Ya, betul. Tapi sebenarnya ini kurang lebih mau ngomong bahwa kurang lebih ya upah realnya itu sama dengan upah nominal dipotong dengan inflasi gitu loh. Jadi inflasi semakin gede inflasi itu akan membuat upah real itu lebih kecil gitu ya. Kalau inflasinya 0%, berarti kan tidak ada kenaikan harga-harga barang, tidak ada kenaikan gitu ya. Nilai uangnya juga sama. Itu menyebabkan real wage sama aja kayak nominal wage gitu ya. Nah, dengan pendekatan ini ya tadi saya udah bilang kebalikannya ya. Kalau dalam kasus lenders and borrowers, justru ketika inflasi lebih besar dari expected inflation, maka ini suku bunganya jadi lebih kecil dari suku bunga realnya lebih kecil ya secara aktual itu lebih kecil daripada expected. Jadi misalnya kalau tadi lenders borrowers mengharapkan si lendersnya mengharapkan 3%, ternyata suku bunganya 2%. Nah, artinya kan dari segi lenders dia dirugikan. Nah, tapi sekarang mesti ingat bahwa kalau di posisi di apple to apple kan ada lenders sama borrower, ya kan? Nah, kira-kira ini kan hubungannya firm sama workers kan. Nah, maksudnya posisinya tuh state-nya gimana sih? Ya, apakah workers itu sebagai lenders dalam konteks ini atau sebagai borrower? Nah, kita mesti tahu bahwa yang dalam konteks ini ya apa namanya si pekerja itu seperti lenders ya, sedangkan firm itu sebagai borrower gitu. Karena kenapa posisi worker sama kayak lenders dan kenapa posisi firm sama kayak borrower? Nah, sebenarnya pakai intuisi aja. Kalau misalnya eh, inflasi lebih besar dari seharusnya, artinya upah real mereka jadi lebih kecil daripada yang diekspektasikan. Nah, kalau upah lebih kecil daripada yang diekspektasikan, siapa yang dirugikan? Si workers kan. Dan ternyata kasus ini sama seperti lenders gitu. Ya, bedanya dalam konteks ini workers itu bekerja untuk dapat uang. Kalau lenders meminjamkan uang untuk mendapatkan uang dari hasil bunganya. Jadi sebenarnya ada kemiripan antara lenders dan workers dalam hal ini. Gitu. Maka lenders dan workers itu sama posisinya ya. Ketika inflasinya lebih besar daripada yang diekspektasikan, dia rugi. Atau si firms atau borrowersnya yang akan gain expand gitu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya inflasinya lebih kecil daripada yang diekspektasikan, lenders dan workers itu akan mendapatkan gain. Ya, logikanya gini, kamu kerja digaji 500.000 kan. Ternyata inflasi lebih kecil. Maka 500.000 sama-sama 500.000 tapi bisa membeli barang lebih banyak. Nah, berarti kamu sebagai workers lebih diuntungkan kan. Nah, itulah kenapa lenders sama workers itu sama ya. Ya, intinya kalau inflasi lebih besar dari yang diekspektasikan, itu nggak gain ya. Yang gainnya itu ketika inflasi lebih kecil dari expectednya, dia baru gain. Nah, berarti kalau borrower sama firm kebalikannya ya. Nah, posisi borrower sama firm sama. Bedanya kalau borrower meminjamkan uang, firms itu menggunakan pekerja ya. Gitu. Sama-sama punya kewajiban untuk membayar gitu. Bedanya kalau borrower membayarkan uang yang mereka pinjam, kalau firms membayar kewajiban mereka karena mereka udah pakai pekerja gitu ya. Dan posisi borrower sama firms bakal gain kalau inflasi lebih besar daripada yang mereka ekspektasi gitu. Awalnya mereka nge-expect inflasi 3% gitu. Ya udah deh, karena inflasinya agak gede 3%, mereka harus ngebayar orang segini. Ternyata inflasi lebih gede gitu. Nah, kan mereka untung dong. Wah, coba aja kalau worker tahu waktu itu inflasi 4%, pasti mereka minta upah lebih gede dong. Nah, disitulah letak gainnya di firm sama borrowers. Ya, tapi kalau inflasinya ternyata lebih kecil, mereka mikir inflasi 3%, harus gaji segini gitu.
Borrower juga sama. Oh, inflasi 3%, ya udah berarti gue harus ngebalikin lebih banyak. Gue agree deh kalau gue harus balikin lebih banyak. Tapi ternyata inflasinya lebih kecil. Nah, mereka justru rugi gitu ya intuisinya. Jadi untuk nomor 23 jawabannya firms will gain at the expense of workers.